Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali pengawasan pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ihwafillah ya Allah rahmati. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa bangun, bisa melakukan sholat subuh berjamaah di masjid maupun juga bersama keluarga. Ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan pagi hari ini kita bisa berkumpul, pagi hari ini bersilaturahim, mungkin juga sambil beraktivitas. Kita bisa berkumpul, saling menyapa, dan bisa ngaji bersama. Insya Allah kita melakukan amal baik dalam waktu yang baik pula, itu ya. Dan kita bisa mengumpulkan beberapa kebaikan dalam satu waktu. Bersilaturahim, aktivitas pagi, eh, kemudian juga ngaji, ya. Insya Allah ini adalah cara kita mendapatkan doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Jadi aktivitas pagi hari, beraktivitas menyiapkan untuk kebutuhan keluarga, ngaji juga, bersilaturahmi juga, ini insya Allah mengumpulkan beberapa kebaikan dalam satu waktu. Amin ya Allah. Baik, ya. Dan juga ibu bapak sekalian, maka kemudian juga Salawat beserta salam, maka mari senantiasa kita haturkan, kita dawamkan, kita baca untuk mengisi waktu-waktu kita dengan banyak bersolawat. Dan ini adalah wujud kita mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengamalkan perintah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan untuk berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah dan para malaikat juga bersolawat, dan kita umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjaga kemuliaan baginda Nabi, di mana umat baginda Nabi SAW menyebut namanya dengan panggilan yang begitu agung, ya, bersolawat kepada beliau. Maka kita juga perbanyak bersolawat, dan kita juga berharap dengan solawat itu kita juga mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, dan kita mendapatkan syafaat syafaat yang dinantikan oleh umat manusia ketika di yaumil akhir nanti. Dan kalau kita meniti jalan siroh, kita belajar siroh, bersolawat kepada Nabi, maka bersolawatlah kita dengan lebih berkualitas lagi. Karena dalam sejarah Nabi kita akan melihat betapa Nabi SAW mencintai kita semua. Beliau berjuang, beliau berpikir dan terus berusaha bagaimana sampainya hidayah ini kepada kita semua. Maka dalam kisah perjalanan beliau mencari tempat-tempat hijrah, ya, karena Yasrib itu bukan satu-satunya tempat untuk mendapatkan tempat destinasi atau tujuan hijrah. Rasulullah yang paling fenomenal adalah perjalanan beliau ketika harus pergi ke Taif. Bapak Ibu yang telah pergi umroh haji dan menyempatkan diri ke Taif akan melihat betapa tercengangnya perjalanan Rasulullah yang begitu sulit, menerjang bukit gunung yang turun naik lembah yang begitu terjal, yang pijakannya saja itu unta dan unta aja susah untuk melewatinya, gitu ya, karena batu karakteristik pegunungan yang ada di Mekah, di Madinah itu
pegunungan yang uh, sulit untuk dilalui oleh binatang, gitu ya, karena terjal, batu-batunya tajam. Dan ini memang salah satu karakteristik yang juga kemudian menjadi petunjuk ya untuk orang-orang terdahulu di manakah nabi terakhir itu akan diutus ya. Karena ternyata dikisahkan bahwa nabi terakhir itu akan tinggal di sebuah kota yang dihapit oleh dua harah, dua pegunungan berbatu. Dan dalam perjalanan ke Taif tentu kita melihat betapa besar perjuangan Rasulullah untuk sampainya dakwah ini kepada kita semua. Karena tadi disampaikan bahwa mencari tempat hijrah itu bukan hanya ke Madinah. Rasulullah udah coba di banyak kabilah, banyak tempat untuk menjadi alternatif dakwahnya kaum muslimin, dakwahnya Rasulullah. Untuk apa? Untuk sampainya hidayah ini kepada manusia-manusia kita yang hidup di akhir zaman ini. Itu menegaskan kepada kita betapa kita harus lebih bersemangat lagi bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kualitas solawat dengan penuh penghayatan sebagai wujud terima kasih kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu Bapak yang Allah rahmati, pagi hari ini kita akan membahas satu kisah ya, kisah teladan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya populer sekali, terkenal sekali, apalagi bicara tentang peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana Rasulullah dan para sahabat itu menggali parit yang jauhnya sekitar 5 kilometer itu ya. Tapi ide ini muncul dari seorang sahabat bernama Salman. Kenapa sahabat Salman bisa menyampaikan ide ini, gitu ya, ide yang tidak lazim untuk orang Arab? Karena Salman itu berasal dari Persia dan itu adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh orang Persia kalau terjadi peperangan dalam kota di mana musuhnya lebih banyak dibandingkan eh, pihak pihak yang diserang ya. Nah, orang Persia biasa melakukan penggalian parit. Nah, itu yang dilakukan oleh itu yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi ya, Salman dari Persia. Jadi kisah tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini merupakan salah satu kisah tentang kesabaran, kisah yang memberikan contoh bagaimana pengorbanan terbaik yang dilakukan oleh seorang manusia dalam hal apa? Dalam mencari kebenaran, ya, dalam mencari hidayah, menggapai hidayah, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah tentang Salman Al-Farisi ya. Dan kalau bicara tentang Salman ya, kita mungkin tidak menemukan kisah beliau di mana Salman ketika perang Badar, di mana Salman ketika perang Uhud. Karena Salman masuk Islam setelah peristiwa perang Uhud karena beliau pada peristiwa awal Rasulullah masuk ke Madinah itu statusnya masih seorang budak ya. Tapi sebenarnya latar belakangnya Salman bukanlah seorang budak. Jadi kisah mungkin kita akan belajar dari kisah yang dituturkan oleh sahabat Ibnu Abbas gitu ya. Jadi kisah ini menceritakan masa-masa yang dilalui oleh Salman Al-Farisi, Salman radhiyallahu anha dalam pencariannya terhadap agama yang benar, dalam mencari agama yang hak. Itu dimulai dari dia itu sebagai penyembah api, Majusi ya di Persia karena Salman orang Persia. Awalnya dia menyembah api ya, hingga menjadi pelayan gereja dan berpindah-pindah dari satu uskup ya, dari satu pendeta atau uskup ya ke uskup yang lainnya dan dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dari Persia ya, kemudian dari Iran itu ya, ke Romawi ya, ke Turki ya, sampai ke Madinah ya. Dia melakukan perjalanan ya dari Isfahan ke Syam ya. Isfahan itu sebuah negeri di Irak ya, Isfahan itu. Dia berjalan dari Isfahan kemudian ke Syam, kemudian ke Irak, kemudian ke selatan Turki hingga sampai ke Madinah Al-Munawwarah.
Dia diberitahui oleh salah seorang uskup bahwa saat itu adalah masa seorang nabi yang diutus di sana. Nabi ini mempunyai tanda-tanda yang jelas. Dia menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah. Dan di antara kedua pundaknya ada stempel tanda kenabian. Ya. Salman tinggal di Madinah sebagai pelayan pada salah seorang Yahudi. Dan ketika dia mendengar kedatangan Nabi SAW, dia pun segera pergi untuk menemui baginda Nabi SAW. Dan ketika sudah yakin terhadap kebenaran tanda-tanda kenabian, dia segera masuk Islam, memeluk Nabi SAW dan mencium Nabi SAW. Salman ini menangis lalu menyatakan keislamannya. Dan Nabi membantu untuk menebus dirinya dari status dia seorang hamba sahaya menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas, gitu ya. Dan beliau menjadi salah seorang sahabat pilihan, yang sahabat utama. Dan ini kisahnya cukup panjang, coba tapi kita coba bacakan ya kisah ini. Kisah yang saya pikir banyak mengandung pelajaran, juga banyak memberikan manfaat. Maka kisah ini coba kita bacakan, kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, ibnu Abbas, gitu ya. Salah seorang sahabat Nabi, ya, eh, dan masih satu nasab dengan Rasulullah, ya, karena Abdullah ini putranya Abbas, paman Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ini saat ini salah seorang sahabat dan beliau dimakamkan di Taif. Maka kalau jalan-jalan ke Taif, salah satu destinasi utamanya adalah berziarah ke makam dan masjidnya Abdullah bin Abbas, ya. Dan di situ juga banyak tempat wisatanya, ya. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Salman Al-Farisi bercerita kepadaku dari mulutnya, dia berkata, aku adalah orang Persia yang berasal dari Isfahan, dari desa yang bernama Jayi, dan ayahku sebagai kepala desanya. Ya, jadi sebenarnya Salman ini orang bebas, orang merdeka, ya, bukan seorang budak. Bahkan eh, anak seorang tokoh yang ada di wilayah Jayi, Isfahan, gitu ya, Irak, Persia. Dan aku adalah makhluk Allah yang paling dicintai ayahnya, dicintai dia, ayahnya maksudnya. Dan karena cintanya kepadaku, hingga dia mengurungku di rumahnya sebagaimana seorang budak perempuan dikurung. Jadi Salman ini tinggal di rumah, nggak dibiarkan main keliaran gitu kan, ya. Dikurung, dipingit, gitu ya. Tinggal di rumah, ya. Dan aku sangat taat dalam agama Majusi, hingga aku menjadi penjaga api yang dinyalakan dan tidak boleh dibiarkan padam walaupun hanya sesaat. Agama Majusi itu agama orang-orang Persia, menyembah api, ya, dikenal dengan api abadi itu, ya. Nggak boleh padam karena ada penunggunya. Salman berkata, ayahku mempunyai perkebunan yang luas. Kata Salman, pada suatu hari dia disibukkan oleh pembangunan bangunan miliknya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai anakku, hari ini aku tidak bisa pergi ke perkebunanku karena sibuk dengan sebuah pembangunan. Pergilah engkau dan lihatlah perkebunan itu. Jadi ayahnya memerintahkan Salman untuk menggantikan peran ayahnya, ngontrol kebunnya, gitu ya, karena ayahnya sedang bangun suatu bangunan tertentu, gitu ya. Nah, lagi ke sana, lagi mau lihat kebunnya, lalu Salman ini melewati sebuah gereja Nasrani. Kata Salman, aku mendengar suara mereka di dalam gereja itu sedang beribadah. Dan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena aku dikurung oleh ayahku di rumahku, ya. Jadi Salman ini awalnya kan selalu dikurung di rumahnya, nggak terlalu banyak interaksi dengan dunia luar, gitu kan, ya. Jadi nggak tahu nih apa yang dilakukan sama orang-orang di gereja ini, ya, oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di rumah ibadahnya. Maka ketika aku melewati mereka dan mendengar suara mereka, aku masuk menemui mereka dan melihat apa yang mereka lakukan. Kata Salman, ketika aku melihat mereka, aku suka dengan ibadah mereka dan aku suka dengan urusan mereka. Lalu aku berkata, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kami anut. Kata Salman, gitu ya.
ini lebih baik Nasrani ini ya, agama Nasrani lebih baik daripada agama Majusi ya. Dari agama yang kami anut. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam. Ya, sampai sore melihat kegiatan di gereja dan aku membiarkan perkebunan ayahku dan tidak mendatanginya. Kemudian ya, aku bertanya kepada mereka, dari manakah asal agama ini? Dan orang-orang menjawab dari Syam. Ya, dari Syam itu berarti kalau Syam itu adalah sebuah negeri di utara Mekah, Madinah, gitu ya. Kalau sekarang namanya ada 4 negara yang tercangkup dalam Syam, yaitu Yordania, Palestina, Suriah, satu lagi apa ya? Palestina, Yordania, Suriah, satu lagi apa ya negara sana? Nah, dari Syam. Salman berkata, kemudian aku kembali kepada ayahku dan dia telah mengutus seseorang untuk mencariku. Dan aku telah menyibukkan ayahku ya dia hingga dia meninggalkan semua pekerjaannya. Lalu Salman berkata, ini yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas ya. Lalu Salman berkata, ketika aku mendatanginya, dia bertanya, wahai anakku, dari mana saja engkau? Sayang, ayahnya Salman tuh sayang ya. Dia enggak dimarahin ya. Wahai anakku, dari mana saja engkau? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu untuk melakukan apa yang aku perintahkan? Lalu Salman berkata, wahai ayahku, tadi aku melewati orang-orang sedang beribadah di gereja mereka. Dan aku suka terhadap agama mereka yang aku lihat. Demi Allah, aku terus bersama mereka hingga matahari terbenam. Lalu dia berkata, wahai anakku, agama itu tidak lebih baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama mereka. Kata ayahnya, bahwa agama Nasrani yang kamu lihat itu tidak lebih baik daripada agama Majusi yang disembah selama ini oleh orang-orang Persia, ya, yang menjadi keyakinan orang-orang Persia. Lalu Salman berkata, aku berkata, sungguh tidak demikian demi Allah. Agama mereka lebih baik dari agama kita. Salman berkata, ayahku khawatir akan diriku, maka dia mengikat kedua kakiku dan mengurungku di rumahnya. Kata Salman, lalu aku mengutus seseorang untuk menemui orang-orang Nasrani dan aku berkata kepada mereka, jika rombongan pedagang Nasrani dari Syam datang kepada kalian, beritahu aku ya, karena tahu bahwa agama ini berasal dari Syam gitu ya. Jadi ada niat, ada keinginan untuk belajar atau bertemu langsung kalau ada orang dari Syam gitu ya, datang ke negeri negeri Persia ini. Salman lalu berkata, kemudian rombongan pedagang Nasrani dari Syam itu datang kepada mereka. Salman lalu berkata, lalu mereka memberitahuku tentang rombongan itu. Dan Salman kemudian menyampaikan, lalu aku berkata kepada mereka, jika mereka telah menyelesaikan keperluan-keperluan mereka dan hendak pulang ke negeri mereka, maka beritahu aku. Jadi kalau udah selesai urusan dagangnya, Salman mau minta dikasih tahu, ya. Salman kemudian berkata, dan ketika mereka hendak pulang ke negeri mereka, mereka memberitahukan tentang rombongan itu. Lalu aku membuka besi yang mengikat kedua kakiku, kemudian aku pergi bersama mereka hingga aku tiba di Syam. Jadi dari Persia, dari Iran, pergi ke Syam, ke Suriah, gitu ya, atau ke Palestina, atau ke Yordania, gitu ya. Pergi ke negeri Syam, ya. Kemudian, dan ketika tiba di Syam, aku bertanya, siapakah orang yang paling ahli dalam agama ini? Dan tentu saja mereka menjawab uskupnya, ya, uskup di gereja. Lalu Salman berkata, kemudian aku mendatanginya, sesungguhnya aku suka dengan agama ini, kata Salman. Dan aku ingin ikut bersamamu membantumu di gerejamu, belajar darimu dan beribadah bersamamu. Jadi tinggal bersama uskup di gereja ya, ini yang dilakukan Salman karena rasa cintanya, rasa keingintahuan dan eh, dia menyukai agama barunya ini ya dibandingkan dengan agama Majusi yang dia anut di Persia. Lalu kata uskup ya masuklah, maka aku pun masuk bersamanya. Lalu Salman menyampaikan, Salman berkata,
dia adalah lelaki yang tidak baik. Dia memerintahkan orang-orang bersedekah dan mendorong mereka untuk bersedekah. Jadi setelah melihat aktivitas yang dilakukan oleh uskup ini, Salman ngambil kesimpulan orang ini nggak baik gitu ya. Karena apa? Ah, Nyuruh orang untuk bersedekah ada sepersepuluhan itu ya, 10 dari penghasilannya disedekahkan ke gereja ya. Namun sedekah itu ya, sedekah itu dia simpan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Hingga dia mengumpulkan 7 bejana emas dan perak. Jadi ini kesaksian Salman nih, orang ini nggak baik ya. Salman berkata, dan aku membuat dia marah besar ya. Uskupnya jadi marah sama Salman karena apa? Karena aku melihat apa yang dia perbuat. Kemudian dia meninggal ya. Akhirnya eh, berlalunya waktu, uskup ini meninggal, lalu orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Kemudian aku berkata kepada mereka, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak baik. Ya, kesaksian Salman kepada orang-orang Nasrani ini, dia memerintahkan kalian bersedekah dan mendorong kalian untuk bersedekah. Namun, jika kalian memberikan sedekah kepadanya, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin sedikit pun. Ya. Ini Salman karena sudah tinggal di Mesir itu ngasih tahu sedekah kamu itu tuh nggak disalurkan untuk orang-orang miskin, tapi dikumpulkan, ditimbun ya untuk keperluannya sendiri gitu ya. Kemudian karena perkataan ini mengagetkan orang-orang Nasrani itu ya, mereka mengatakan bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu? Lalu Salman ini berkata, aku akan menunjukkan kepada kalian harta simpanannya. Ya. Ini gudang hartanya mau ditunjukkan oleh Salman. Maka orang-orang itu sepakat, ya tunjukkanlah kepada kami harta simpanannya itu. Maka Salman mengatakan, maka aku pun memperlihatkan tempat harta simpanannya itu kepada mereka. Lalu Salman berkata, lalu mereka mengeluarkan 7 bejana yang dipenuhi emas dan perak dari tempat harta simpanan uskup tadi itu. Salman berkata, ketika mereka melihat bejana-bejana itu, mereka orang-orang Nasrani ini berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburkannya selamanya. Karena marah ya, karena kesal sama uskup ini. Lalu mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Kemudian mereka membawa laki-laki lain dan menjadikannya sebagai pengganti laki-laki sebelumnya. Ya, jadi mencalonkan calon uskup gitu ya. Ibnu Abbas berkata, Salman berkata, aku tidak pernah melihat orang yang tidak sholat 5 waktu yang lebih baik, lebih afdol terhadap dunia, lebih suka terhadap akhirat, dan lebih rajin pada siang dan malam. Maksudnya orang-orang yang pengganti uskup tadi ini orangnya baik gitu ya, zuhud terhadap dunia ya, suka terhadap akhirat dan rajin ibadahnya siang dan malam, gitu. Yang lebih baik dari uskup yang sebelumnya. Lalu Salman berkata, maka aku pun mencintainya dengan cinta yang belum pernah kualami sebelumnya. Lalu aku tinggal bersamanya selama beberapa lama. Kemudian ketika dia mendekati ajalnya, aku berkata kepadanya. Ya, jadi Salman tinggal di gereja yang sama bersama uskup ini sampai uskup ini akan meninggal ya. Kemudian kata Salman ya, wahai Fulan, sesungguhnya aku telah hidup bersamamu dan mencintaimu dengan cinta yang belum pernah aku alami sebelumnya. Dan engkau telah mendekati ajalmu seperti yang engkau lihat. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Salman bertanya nih, harus ke siapa lagi gitu ya, kalau nggak ada, kamu udah meninggal. Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Lalu uskup tadi berkata, wahai anakku, demi Allah, hari ini aku tidak mengetahui seorang pun yang menganut ajaran sepertiku. Sungguh orang-orang telah rusak. Mereka telah mengganti dan meninggalkan apa yang ada pada mereka. Kecuali satu orang laki-laki yang ada di Mosul, yaitu si Fulan tuh ya. Di Mosul itu berarti di Irak ya. Dia atau di Syam ya. Lalu dia seperti yang disampaikan oleh uskup tadi ya.
Nah, Uskup itu bilang nggak ada yang yang menganut ajaran seperti aku. Jadinya artinya udah langka nih penganut Nabi Isa yang menjaga kebenaran agamanya itu, kemurnian agamanya sudah sangat langka. Kata dia, temui orang yang ada di Mosul. Dia sama sepertiku, maka pergilah engkau kepadanya. Maka Salman berkata, dan ketika dia sudah meninggal dunia, aku pergi menemui orang Mosul itu. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Fulan, sesungguhnya Fulan, uskup itu telah mewasiatkan kepadaku ketika mendekati kematiannya untuk menemuimu. Dia memberitahukan bahwa engkau sama seperti dia. Jadi Salman akhirnya ketemu dengan uskup di Moskow ini ya, dengan perjalanan yang jauh, panjang gitu kan ya, terbayang dari satu negeri ke negeri yang lain ya untuk menemui eh, pendeta ataupun juga orang yang ahli dalam agama untuk memberikan pengajaran ya, membimbingnya dalam beragama ya. Lalu kemudian diterima sama uskup yang di Mosul ini, tinggallah engkau bersamaku ya, maka Salman tinggal di sana dan aku melihat dia orang yang paling baik sama seperti temannya. Tapi nggak lama kemudian dia meninggal dan ketika mendekati ajalnya, Salman berkata kepada si uskup ini, wahai Fulan, sesungguhnya uskup sebelumnya mewasiatkan kepadaku untuk pergi kepadamu dan memerintahkan kepadaku untuk tinggal bersamamu. Sedangkan sekarang ya engkau telah mendekati ajalmu. Kata Salman, kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Kata uskup yang kedua ini, wahai anakku, uskup yang ketiga, maaf. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang menganut ajaran seperti kami, kecuali seseorang di Nasibin, yaitu si Fulan. Ya. Maka pergilah engkau kepadanya. Berkata eh, Salman berkata kemudian, dan ketika dia sudah meninggal dan tiada, aku pergi menemui orang Nasibin. Aku mendatanginya, lalu aku memberitahukan kepada orang ini ya tentang perjalanannya ya, tentang beritaku dan apa yang diperintahkan kepadaku oleh teman-temanku ya. Lalu dia berkata, tinggallah engkau bersamaku, maka aku pun tinggal bersamanya. Dan aku melihat dia menganut keyakinan yang sama seperti kedua orang temannya sebelumnya. Maka aku tinggal bersama orang yang paling baik. Demi Allah, tidak lama kemudian dia pun meninggal. Meninggal juga nih, tuh ya. Dan ketika dia mendekati ajalnya, aku berkata kepadanya, wahai Fulan, sesungguhnya Fulan telah mewasiatkan kepadaku untuk menemui Fulan, kemudian Fulan mewasiatkan kepadaku untuk menemuimu. Jadi ini orang yang keempat yang harus ditemui oleh Salman ya. Maka kepada siapa engkau akan mewasiatkanku dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Lalu kemudian orang yang dinasibin ini berkata, wahai anakku, demi Allah, kami tidak mengetahui seorang pun yang masih menganut ajaran sama seperti kami untuk engkau datangi, kecuali satu orang laki-laki dari Amorion. Amorion itu kota yang ada di di ini ya, di Roma ya, di wilayah Romawi. Dia seperti kami. Jika engkau mau, datangilah dia. Lalu dia berkata, sungguh dia sama seperti kami. Maka Salman berkata, dan ketika dia sudah meninggal dan tiada, aku menemui orang Amorion itu. Lalu aku memberitahukan kepadanya tentang perjalanan hidupnya, ya. Dia menceritakan tentang berita yang dia sampai dapatkan dari uskup sebelumnya. Kemudian dia berkata, tinggallah engkau bersamaku, ya, kata orang solih yang ada di Amorion ini. Maka aku pun tinggal bersama orang yang taat sama seperti teman-temannya. Lalu Salman berkata, dan aku bekerja hingga aku mempunyai beberapa ekor sapi dan seekor kambing kecil. Jadi hasil kerjanya dia kumpulin, dia tabung dalam bentuk hewan ternak ya, sapi, kambing gitu ya. Lalu Salman berkata, kemudian turunlah ketetapan Allah kepadanya, ia meninggal ya. Orang dari Amorion juga meninggal. Dan ketika mendekati ajalnya, sakaratul maut di sana, aku berkata kepadanya, wahai Fulan, sesungguhnya aku pernah bersama Fulan.
Lalu fulan mewasiatkan kepadaku untuk menemui fulan, lalu fulan mewasiatkan kepadaku untuk menemui fulan, kemudian fulan mewasiatkan kepadaku untuk menemuimu. Ya, jadi udah orang kelima ini ya. Maka kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Lalu dia berkata, wahai anakku, demi Allah, kami tidak mengetahui seorang pun yang sama seperti kami yang aku perintahkan untuk engkau datangi. Akan tetapi, engkau telah dekat dengan zaman seorang nabi yang diutus dengan membawa agama Ibrahim. Nah, ini dia pertemuan terakhir dengan uh, orang Amorion, ya. Kemudian kabarnya mengatakan bahwa engkau sudah ada di zaman di mana dekat dengan diutusnya seorang nabi yang diutus dengan membawa agama Nabi Ibrahim yang keluar dari tanah Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka orang-orang Nasrani tentang akan diutusnya Rasul itu sangat detail sebenarnya. Bahkan disebut bahwa mereka lebih mengenal Rasulullah dibandingkan dengan mengenal anak-anak mereka. Bahkan ini zamannya kapan akan diutus itu kan ya. Ini menunjukkan memang sabda Rasulullah ya ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah kabarkan kepada kami atau sampaikan dari mana kisah engkau bermula ya. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aku adalah doa kakekku Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa ya. Jadi Nabi Isa mengajarkan kepada orang-orang Nasrani ya untuk penganutnya bahwa akan diutus seorang nabi terakhir ya. Nah, uskup ini ataupun orang Amorium ini yang tinggal di eh, Amorion, dia mengatakan bahwa ini adalah zaman seorang nabi yang diutus dengan membawa agama Ibrahim yang keluar di tanah Arab. Dia hijrah ke tanah di antara dua tanah bebatuan hitam. Jadi ciri-ciri di mana Rasul akan tinggal itu disebutkan ya. Mereka tahu bahwa nabi itu akan hijrah nanti. Hijrahnya kemana? Ke tanah di antara dua tanah bebatuan hitam. Dan di antara keduanya terdapat kebun kurma. Ini ciri-ciri yang sama persis dengan Madinah sampai sekarang pun gitu ya. Madinah itu kota yang diapis oleh diapit oleh dua harah ya, dua gunung, dua bebatuan hitam gitu ya. Yang itu juga susah untuk dilalui oleh untuk kuda ataupun unta, itu susah melalui harah itu, tajam-tajam batunya, bukan kayak gunung di Indonesia ya. Maka Madinah itu adalah punya struktur struktur kondisi alam yang sangat memungkinkan untuk menjadi pertahanan yang sangat kuat gitu ya untuk bertahan. Nah, orang-orang Nasrani bahkan orang Yahudi ahli kitab itu tahu bahwa Rasulullah itu akan diutus ke sebuah negeri yang di situ ada dihapit oleh bebatuan hitam ya. Dan di antara keduanya terdapat kebun kurma. Maka ini ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu, orang ahli kitab, itu mencari tempat yang punya karakteristik yang seperti ini. Maka mereka ketika mereka tertindas dari negeri Syam gitu kan ya, mereka kemudian pergi mencari tempat yang punya karakter yang sama seperti yang dikabarkan ini. Maka inilah yang menjadi alasan kenapa kok di Madinah banyak orang Yahudi. Dan selain di Madinah, mereka juga banyak menempati wilayah Khaybar. Karena ternyata Khaybar itu juga punya perkebunan kurma mirip seperti yang ada di Madinah, gitu ya. Itu alasan kenapa banyak orang Yahudi tinggal di Madinah sebelum Rasulullah datang. Juga tinggal di Khaybar. Terus disampaikan juga oleh uskup ini dan dia mempunyai tanda-tanda yang jelas. Nah, ciri-cirinya adalah dia menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah, ya. Rasulullah menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Dan di antara kedua pundaknya terdapat stempel tanda kenabian. Kata uskup tadi, maka jika engkau mampu pergi ke negeri itu, lakukanlah. Lalu Salman berkata, kemudian dia meninggal dan tiada. Lalu aku tinggal di Amorion beberapa lama sesuai kehendak Allah. Kemudian rombongan pedagang dari kabilah Kalb melewatiku.
Lalu aku berkata kepada mereka, maukah kalian membawa aku ke tanah Aram? Dan aku akan memberikan kalian sapi-sapiku dan kambing kecilku ini. Jadi Masya Allah ini perbekalan yang sudah disiapkan oleh Salman ya untuk mencari kebenaran, menggapai hidayah ini. Hasil uang yang dia kumpulkan, dia korbankan untuk supaya bisa sampai ke negeri Arab. Maka pedagang dari Kalb itu mengizinkan, baiklah, maka aku pun memberikan hewan-hewan itu kepada mereka. Lalu mereka membawaku hingga ketika mereka dan aku tiba di Wadil Qura. Wadil Qura ini ada juga menyebutkan sebagai Wadil Ula gitu ya, tempat wisata saat ini ya. Mereka menzolimiku dengan menjualku sebagai budak. Ini dikhianati oleh eh, Bani Kalb ini ya, malah dijadikan budak, dijual kepada orang seorang Yahudi. Maka aku pun tinggal bersamanya, lalu aku melihat kebun kurma, dan aku berharap negeri ini adalah negeri yang disebutkan temanku kepadaku. Ya, tetapi aku tidak meyakininya. Ini melihat oh banyak pohon kurma di sini. Ah, Salman senang nih. Jangan-jangan ini yang disampaikan oleh uskup terakhir yang ada di Amarion itu tadi. Dan ketika aku bersamanya, sepupunya dari Madinah dari kabilah Bani Quraizoh mendatanginya. Bani Quraizoh itu adalah salah satu dari tiga kabilah besar yang ada di Madinah. Jadi Salman ini dibeli atau dibawa oleh orang Yahudi ke Madinah. Kemudian dia membeliku darinya dan dia membawaku ke Madinah. Demi Allah, ketika aku melihat Madinah, aku mengenalinya dan sifat-sifat yang disebutkan temanku dari Amarion tadi ya. Kemudian aku tinggal di Madinah, lalu Allah mengutus Rasulnya. Beliau tinggal di Mekah selama beberapa lama. Rasulullah tinggal di Mekah, lalu aku mendengar kabar tentang beliau karena aku sibuk dengan tugasku sebagai budak. Waktu itu statusnya Salman itu sebagai budak orang Yahudi, gitu ya, budaknya orang Yahudi. Kemudian beliau hijrah, ya Rasulullah hijrah ke Madinah. Demi Allah, aku sedang berada di atas pohon kurma milik tuanku untuk mengerjakan sebagian pekerjaanku. Dan tuanku duduk, lalu sepupunya datang dan berdiri di hadapannya. Lalu dia berkata, wahai Fulan, semoga Allah membinasakan Bani Kailah. Bani Kailah ini sebutan untuk orang Aus dan Khazraj, gitu, orang penduduk asli dari Yasrib atau Madinah. Demi Allah, sesungguhnya mereka sekarang sedang berkumpul di Kuba. Nah, ini adalah hari di mana Rasulullah tiba di Kuba dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka berkumpul di Kuba dengan seorang laki-laki yang tiba dari Mekah hari ini. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Wah, mendengar ucapan tuannya ini, Salman terperonjak kan. Kata Salman, ketika aku mendengar perkataannya, aku gemetar hingga aku mengira bahwa aku akan jatuh menimpa tuanku. Lalu Salman berkata, lalu aku turun dari pohon kurma, lalu aku berkata kepada sepupunya itu, apa yang kau katakan tadi? Apa yang kau katakan tadi? Ya, Salman penasaran ya. Meskipun ini ucapan ataupun perkataan ini juga agak aneh, maksudnya sesuatu yang nggak biasa ya seorang budak bertanya langsung kepada tuannya itu kan ya. Salman berkata, lalu tuanku marah dan meninjuku dengan tinju yang kuat. Ya, dipukul Salman ini gitu ya. Lalu dia berkata, apa urusanmu dengan masalah ini? Lanjutkan pekerjaanmu. Ya. Lalu Salman berkata, aku berkata, nggak, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin memastikan apa yang dia katakan. Dan aku memiliki sesuatu yang telah dikumpulkan dan di sore harinya aku mengambilnya lalu kubawa. Ya, jadi ya dia udah mengumpulkan makanan ataupun harta itu ya. Kemudian aku pergi untuk menemui Rasulullah saat beliau di Kuba. Lalu aku menemui beliau dan berkata kepadanya, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa engkau adalah laki-laki soleh dan bersamamu para sahabat perantauan yang membutuhkan bantuan. Dan ini aku punya sesuatu untuk aku sedekahkan. Ini eh, pengecekan ya pertama yang dilakukan oleh Salman. Aku punya sesuatu untuk aku sedekahkan, kata Salman. Karena aku melihat kalian lebih berhak menerimanya daripada yang lain.
Salman berkata, lalu aku menyuguhkannya kepada beliau, kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, makanlah kalian. Ya, jadi hidangan yang disuguhkan oleh Salman ini, bayang ya, seorang budak berusaha mengumpulkan sesuatu yang bermanfaat untuk bisa disuguhkan, gitu ya, untuk menjawab keingintahuannya dia. Rasulullah memberitakan, makanlah kalian, sedangkan beliau menahan tangannya dan tidak memakannya. Salman memperhatikan hal ini ya. Salman berkata, lalu aku berkata kepada diriku, ini satu tanda. Ini satu tanda kenabian. Kemudian aku pergi meninggalkan beliau dan mengumpulkan sesuatu ya. Dan Rasulullah pindah ke Madinah. Jadi kan Rasulullah beberapa malam tinggal di Kuba ya, membangun Masjid Kuba. Rasulullah pergi ke Madinah, kemudian aku mendatangi beliau. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku melihatmu tidak makan sedekah. Dan ini hadiah aku berikan kepadamu. Ya, Salman berkata, lalu Rasulullah makan dari hadiah itu dan memerintahkan para sahabatnya makan bersamanya. Maka mereka pun makan bersamanya. Ya. Nah, ini melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini, Salman berkata, lalu aku berkata kepada diriku, ini tanda kenabian yang kedua. Wah, ini udah ada tanda lagi ya, tanda yang kedua. Lalu Salman berkata, lalu aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang di pemakaman Baqi Qorqod, ya, di makam Baqi berarti di sebelahnya Masjid Nabawi ya, di pemakaman Baqi Al Qorqod. Beliau habis mengantar jenazah salah seorang sahabatnya. Beliau memakai setelan pakaian syamlah, itu kain yang dibalut diikat-ikat ke dalam tubuh ya, dan duduk di antara para sahabatnya. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau, lalu berputar ke belakang untuk melihat punggung beliau. Apakah ada tanda stempel kenabian yang diceritakan temanku kepadaku? Rasulullah tahu nih tentang apa gelagat yang dilakukan oleh Salman ini. Dan ketika Rasulullah melihatku berputar ke belakangnya, beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari tahu sesuatu. Ya, ini pengen tahu sesuatu karena udah pertemuan yang ketiga nih dengan Salman. Mau tahu tentang tanda kenabian yang diceritakan kepada Salman oleh temannya itu ya, oleh uskup yang ada di Amarion tadi. Salman berkata, kemudian beliau melepas selendang pakaiannya dari punggungnya. Lalu aku melihat tanda stempel kenabian itu dan bisa mengetahuinya. Kemudian aku menggapai beliau dan menciumnya sambil menangis. Betapa terharunya Salman, pencariannya bertahun-tahun begitu lama dengan jarak yang berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, ya, berpindah satu orang ke orang yang lain, bahkan dia rela menjalani hidup sebagai seorang budak gitu ya. Lalu dia menangis gitu kan ya. Melihat itu ya, kemudian memeluk Rasulullah. Rasulullah berkata kepadaku, bergeserlah. Maka aku pun bergeser dan duduk di hadapan beliau. Lalu aku menceritakan kisahku kepada beliau. Jadi perjalanan hidupnya Salman sampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Sebagaimana yang telah kuceritakan kepadamu, ya ini obrolan Salman kepada Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Wahai Ibnu Abbas. Lalu Salman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka melihat para sahabatnya mendengarkan kisah ini. Kemudian Salman disibukkan sebagai budak hingga tidak ikut bersama Rasulullah dalam perang Badar dan perang Uhud. Jadi kita tidak menemukan nama Salman dalam uh, prajurit ataupun juga sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan Uhud karena beliau masih berstatus seorang budak dan disibukkan dengan pekerjaan sebagai seorang budak. Salman berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, tebuslah dirimu dengan mencicil, wahai Salman. Bagaimana supaya Salman bisa merdeka dari perbudakan? Maka aku pun menebus diriku dengan mencicil kepada majikanku dengan 300 pohon kurma yang aku tanam anaknya di galian lubangnya beserta 40 ukiah, 40 ukiah emas gitu ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, bantulah saudara kalian. Maka mereka pun membantuku dengan memberikan pohon kurma. Ada yang ngasih 30, ada yang ngasih 20, 15, ada yang 10 tunas kurma gitu ya.
yang yaitu tiap-tiap orang memberikan sebanyak yang dia miliki hingga terkumpullah sebanyak 300 tunas kurma. Ya, jadi ini yang terkumpul. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, "Pergilah wahai Salman dan galilah lubang untuk tunas kurma. Jika engkau telah selesai menggalinya, maka temuilah aku agar aku yang menanamnya dengan kedua tanganku." Masya Allah, ini kurma yang ditanam oleh Rasulullah ya di Madinah ya. Jadi tanaman kurma azwa di Madinah nih. Salman berkata, maka aku pun menggali lubang untuk tunas kurma itu dan dibantu oleh para sahabatku hingga aku dapat menyelesaikannya. Kemudian aku menemui baginda Nabi dan memberitahukan kepada beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersamaku menuju tempat galian lubang itu. Kemudian kami memberikan tunas kurma kepada beliau. Lalu Rasulullah menanamkannya dengan tangannya. Demi zat yang jiwa Salman berada dalam kuasanya, tidak ada satupun tunas kurma yang mati. Maka aku pun dapat memenuhi tebusan diriku dengan pohon kurma. Dan yang tersisa bagiku, tebusan dalam bentuk harta. Ya, jadi eh, cara nebusnya itu dengan pohon kurma dan harta. Nah, urusan tentang pohon kurmanya udah selesai. Tinggal menebusnya dengan harta, dengan emas nih. Dari mana dapetin emasnya nih, Salman? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi emas seperti telur ayam yang berasal dari sebagian harta rampasan perang. Lalu Rasulullah berkata, apa yang sedang dilakukan oleh orang Persia tersebut yang sedang menebus dirinya dengan mencicil? Lalu Salman berkata, lalu aku pun dipanggil menghadap baginda Nabi. Ya. Lalu beliau berkata, ambillah emas ini dan tebuslah dirimu dengannya, wahai Salman. Lalu aku berkata, emas ini dapat menebusku berapa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ambillah emas ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menebus dirimu dengannya. Jadi urusan tebus menebus apa namanya statusnya Salman dari perbudakan juga dibantu oleh Rasulullah dengan emas yang sebesar telur ya. Salman berkata, maka aku pun mengambilnya. Lalu aku menimbangnya untuk mereka. Demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya, ternyata nilainya sebanyak 40 ukiah. Maka aku pun melunasi hak mereka hingga aku merdeka. Kemudian aku ikut bersama Rasulullah dalam perang Khandaq. Kemudian aku tidak pernah tertinggal dari peperangan bersama beliau. Masya Allah, ini perjalanan panjang Salman Al-Farisi dari seorang anak lurah, dia anak-anak pejabat di sebuah perkampungan yang ada di Persia, kemudian pindah ke Irak, ke Syam, ya, sampai ke Madinah, menjadi budak lagi itu ya, dan bertemu Rasulullah, kemudian merdeka dan menjadi seorang sahabat yang eh, begitu dicintai oleh Rasulullah ya. Nah, tadi ada beberapa istilah mungkin yang terkait dengan tempatnya, yaitu Nasibin ya. Itu sebuah negeri yang terletak di jalur dari Irak ke Syam ya. Jadi eh, sebuah tempat antara Irak dengan Suriah. Amarion adalah sebuah kota kuno di Roma yang sisa-sisa penggaliannya saat ini terletak di sebelah selatan negara Turki di perbatasan negara Suriah. Jadi Amarion tadi ya, salah satu wilayah Romawi yang saat ini ada di perbatasan antara Turki dengan Suriah. Wadil Kuro dikenal hari ini dengan nama Wadil Ula, sekitar 350 kilometer selatan Madinah Al-Munawwaroh. Baki Korkod ya, sebuah area pemakaman penduduk Madinah yang saat ini kita kalau ziarah ke makam Baki gitu ya. Dinamakan Baki Korkod ya karena di dalamnya terdapat pohon korkod gitu ya. Nah, ini kisah tentang Salman, dan Salman radhiyallahu anha memberitahukan tentang dirinya bahwa dia berpindah-pindah sebanyak belasan orang dari satu tuan ke tuan yang lainnya. Maksudnya dia adalah orang yang merdeka ya, yang dijual dan diperbudak, lalu kepemilikan dirinya berpindah-pindah dari satu tuan ke tuan yang lainnya. Perjalanan panjang untuk menemukan hidayah, menemukan kebenaran ini. Salman juga menyampaikan bahwa aku berasal dari Ram Hormos.
Jadi itu adalah kota besar di timur Ahwaz di Persia. Persia itu sekarang adalah negara Iran, gitu ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, Rasulullah meletakkan tangannya pada Salman lalu bersabda, seandainya iman ada di gugus bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka Persia akan menggapainya. Hadis riwayat Bukhari, gugus bintang Suraya adalah kumpulan bintang terkenal orang masyarakat Arab gitu ya. Ini luar biasa perjalanan tentang Salman ini ya. Betapa kita melihat mahalnya sebuah hidayah, perjuangannya ya, perjuangan hidayah yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi sampai akhirnya dia menemukan uh, bertemu Rasulullah, mendapatkan hidayah. Perjalanan panjang penuh perjuangan. Maka ini juga penginsafan buat diri kita ya ketika kita berislam, mendapatkan hidayah. Ini adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus diperjuangkan. Sebagaimana Salman Al-Farisi juga memperjuangkannya untuk mendapatkan hidayah ini. Maka kita syukuri, kita kita jaga, kita rawat iman yang ada kita ya, yang ada pada diri kita. Kita berdoa terus kepada Allah, semoga Allah terus um, memberikan hidayahnya pada kita, menjadikan iman Islam ini tetap melekat pada kita sampai ujung akhir kehidupan kita. Dan setelah Amin. itu ya kemudian Salman tinggal bersama Rasulullah ya. Bahkan beliau cukup populer, fenomenal sekali ketika menawarkan ataupun mengusulkan ide tentang pembuatan parit ketika kaum muslimin akan diserang oleh ribuan orang se se, Arab ya, se-negeri Arab berkumpul orang-orang musyriknya untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka Salman berdasarkan experience-nya, pengalamannya dia sebagai seorang Persia, menawarkan, memberikan saran, dulu kami di Persia menggali parit kalau terjadi perang kota, musuh lebih banyak daripada kami. Maka dilakukan. Dan fenomenal sampai saat ini kita mengenal dalam sejarah ada perang Khandaq atau perang parit. Selain itu Rasulullah juga mempersaudarakan Salman dengan eh, sahabat yang lainnya itu Abu Darda. Dan salah satu hal yang dilakukan Rasulullah ketika datang ke Madinah itu adalah selain membangun masjid juga mempersaudarakan kaum muslimin. Dan yang menarik adalah cara Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin itu Rasulullah melihat karakter orang-orang yang dipersaudarakan. Hal yang fenomenal misalkan persaudaraannya Abdurrahman bin Auf ya dengan Sa'ad bin Robi ya. Itu orang paling kaya di Madinah, sementara Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya raya di Mekah ya. Sama-sama orang saudara gagar kaya kemudian dipersaudarakan. Nah, Salman dipersaudarakan dengan siapa? Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda ini seorang yang zuhud, seorang yang rajin ibadah ya. Jadi dipersaudarakan dengan orang yang tepat, bisa jadi saling melengkapi atau sekufu atau bisa saling mengingatkan. Ini juga yang diingatkan oleh Salman kepada Abu Darda. Ini diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Kemudian Salman mengunjungi Abu Darda. Lalu dia melihat Ummu Darda, istrinya, memakai baju yang kusam ya, baju sehari-hari yang nggak bersolek, nggak berdandan itu ya. Kemudian dia bertanya kepada Ummu Darda, ada apa denganmu Ummu Darda? Ummu Darda menjawab, saudaraku Abu Darda, dia tidak memperhatikan kebutuhan dunia. Kemudian Abu Darda datang, lalu dia membuatkan makanan untuk Salman, dan Salman berkata kepada Abu Darda, makanlah. Abu Darda menolak ya, aku sedang berpuasa. Aku nggak mau makan ya kalau engkau nggak makan. Perawi berkata bahwa lalu Abu Darda ikut makan, berbuka ya, puasa sunnah ya. Kemudian pada malam harinya Abu Darda bangun, lalu Salman berkata, udah lanjutkan tidurmu ya. Abu Darda bangun mau sholat itu ya, lalu dia tidur lagi, bangun lagi, Salman bilang lanjutkan tidurmu ya. Kemudian akhirnya pada akhir malam Salman berkata sekarang bangunlah, lalu mereka berdua sholat malam. Lalu Salman berkata kepada Abu Darda, karena sebagai seorang saudara ya, orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, sesungguhnya Tuhan mempunyai hak atasmu, dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu mempunyai hak atasmu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Ya, jadi ada hak untuk keluarga, perhatikan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, jasmaninya,
juga untuk dirimu itu kan ya. Ibadah itu bagus tapi juga harus balance gitu ya. Maka apa yang dialami oleh Abu Darda bersama eh, dengan Salman ini dilaporkan kepada Rasulullah. Abu Darda mendatangi Rasulullah lalu menceritakan hal itu kepada Nabi. Apa jawaban Nabi untuk apa yang disampaikan oleh Abu Darda? Salman benar ya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1968. Jadi ini juga persaudaraan Rasulullah, persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin melihat karakter para sahabat ini ya, karakter saling melengkapi, saling mengingatkan ya. Ini bentuk lain dari fatonahnya Rasulullah, cerdasnya Rasulullah dalam eh, melihat potensi para sahabat. Baik, Ibu Bapak yang Allah rahmati, ini perjalanan panjang dari Salman Al Faris ini semoga menjadi pembelajaran ya, value yang bisa kita ambil dan kita syukuri atas hidayah nikmat iman Islam yang ada pada diri kita saat ini karena begitu mahalnya, begitu besarnya perjuangan Salman untuk mendapatkan menggapai hidayah ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak yang Allah rahmati. Terima kasih untuk kebersamaannya. Silahkan kalau ada tambahan, tausiah maupun juga informasi lain, monggo dipersilahkan. Cekap? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita tutup pengawasan kita dengan membaca surat Al-Asr dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Bismillahirrahmanirrahim. khusrin illa illalladzina amanu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.